Halo guys, dalam video kali ini saya akan mereview hasil presentasi dari kelompok 4 yang berjudul Karya Tulis Ilmiah. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang mengandung fenomena atau peristiwa yang ditulis menurut kenyataan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta, dalam kurung observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Tulisan karya ilmiah dapat menyangkut banyak tema, seperti mengenai ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, dan seni, yang didapat melewati studi kepustakaan, penelitian, atau pengalaman di lapangan, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Bentuk karya ilmiah terbagi menjadi dua. Pertama, bentuk populer, dan yang kedua, bentuk semi formal. Bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini dapat pernyataan dalam bentuk karya ringkas, ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer biasanya ditemui dalam media massa, contohnya koran ataupun majalah. Kata populer digunakan untuk menyebutkan topik yang akrab, menyenangkan bagi masyarakat, atau disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya yang mudah dimengerti. Bentuk semi formal. Di bawah ini terdapat beberapa bagian dari bentuk semi formal pada karya ilmiah, antara lain 1. Halaman judul, 2. Kata pengantar, 3. Daftar isi, 4. Pendahuluan, 5. Pembahasan, 6. Simpulan, 7. Daftar pustaka, dan 8. Bentuk formal. Di bawah ini juga terdapat beberapa bagian dari bentuk formal pada karya ilmiah, antara lain 1. Judul, 2. Tim pembimbing, 3. Kata pengantar, 4. Abstrak, 5. Daftar isi, 6. Bab pendahuluan, 7. Bab telah kerangka teoritis, 8 bab metode penelitian, 9 bab pembahasan hasil penelitian, 10 bab simpulan dan rekomendasi, 11 daftar pustaka, 12 lampiran, dan ke-13 atau yang terakhir adalah riwayat hidup. Materi berikutnya adalah struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah. 1. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. 2. Pendahuluan. Dalam karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. 3. Latar belakang masalah. Uraian pada latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. Untuk jenisnya, karya ilmiah terbagi menjadi 4. Pertama, makalah. Kedua, tesis. Ketiga, skripsi. Dan keempat, disertasi. Adapun ciri-ciri dari karya ilmiah yang bisa dilihat di sini. Materi selanjutnya adalah syarat-syarat dari karya ilmiah. Syarat-syarat karya ilmiah. Di bagian awal, pada bagian ini secara umum membuat halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, arti mengenai lambang ataupun sikatan. Bagian inti. Pada bagian ini memuat bab-bab pendahuluan, kajian teori, pembahasan, kesimpulan, dan saran hasil dari penelitian. Untuk bagian akhir, pada bagian ini biasanya terdiri dari daftar pustaka tentang teori atau materi yang digunakan, dari mana saja didapatnya, dan lampiran dokumen. Sebenarnya ini jika dibutuhkan saja. Saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching.